warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik yang saya cintai, saya banggakan. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Baik, bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Ini sudah siap mengikuti pembelajaran? Siap. Sudah siap, nanti kamera Siap. terus kalau ini dimatikan kecuali mau bertanya. Dan kalau bertanya juga nanti bisa raise hand terlebih dahulu. Ya. Nah, untuk kelancaran acara hari ini silakan ketua kelas untuk membuka pertemuan kita dengan membaca doa. Monggo ketua kelas Mbak Khotimatul, silakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita terlebih dahulu supaya dilancarkan pembelajaran hari ini. Doa mulai. Terima kasih Mbak Khotimatul. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, kita selalu meningkatkan keimanan kita, selalu pasrah kepada Allah. Nah, biasanya kita kan memulai, saya pengen berbagi. Nah, karena ini hari Jumat, ini saya ada quote kata Jumat. Selamat hari Jumat, mari kurangi maksiat, cepatlah bertaubat, ingatlah kiamat semakin dekat. Selamat sholat Jumat, hanya pada Allah kita mendekat. Kembali ke taubat. Lagi ini deh, ada selamat Jumat berkah. Mudah-mudahan segala urusan dipermudah, segala niatan kita lillahi ta'ala, agar rizki dan ilmu kita barokah, dapat keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, punya murid soleh-solehah, masa depannya cerah. Salam Jumat dari yang ramah dan mempesona. Ini nanti adik-adik dimohon nanti mengisi absensi ya, link absensi nanti kirimkan di chat. Nanti silakan adik-adik bisa pelajaran apa dalam proses pembelajaran sambil mengisi link untuk presensi kita hari ini. Nanti saya kirimkan ya di kolom chatnya ya, link absensinya nanti melalui Google Form. Itu link absensinya sudah adik-adik di kolom chat. Nanti adik-adik tinggal klik. Nanti itu kan masuk ke Google Form ya. Nanti adik-adik tinggal mengisi sesuai dengan data adik-adik. Kemarin kita sudah membahas tentang komunikasi ya, komunikasi secara umum. Masih ingat nggak? Silakan urusan Siana malah. Komunikasi adalah proses penyampaian kepada satu orang ke orang yang lain dengan maksud tertentu. Pesan dari satu orang ke orang yang lain. Oke. Terus unsur-unsur komunikasi apa saja? Ada yang masih ingat nggak? Mila menjawab apa? Unsur-unsur komunikasi dibagi menjadi 5. Pertama, komunikator, pesan, channel atau media. 4, komunikan. Dan kelima, umpan balik. Oke. Ya, jadi tadi sudah dibahas tentang pembelajaran kemarin komunikasi. Ada yang masih bingung nggak materi komunikasi yang kemarin? Silakan kalian yang bertanya tentang materi kemarin. Ada yang masih menanyakan nggak komunikasi sebelum kita lanjut ke materi ini? Saya, Pak. Ya, Mala. Saya masih bingung dengan materi tahapan komunikasi yang koder-koder itu, Pak. Mohon dijelaskan kembali ya, Pak. Ya, koder-koder itu masuk dalam tahapan komunikasi. Mbak Mila bertanya tentang apa saja tadi tahapan komunikasi. Ya. Materi kita hari ini kita akan membahas gangguan komunikasi. Lah ini ada gangguan komunikasi ini ada hubungannya dengan tahapan komunikasi yang tadi disampaikan oleh Mbak Mala. Contohnya apa? Misalkan dari komunikator atau si pengirim pesan itu mengalami gangguan dalam komunikasi, apakah pesan yang diterima akan menjadi baik oleh komunikan? Pasti kan bermasalah. Misalkan komunikatornya sehat, tetapi komunikannya bermasalah. Misalkan tunarungu, komunikatornya berbicara bahasa lisan, tetapi komunikatornya tunarungu, apakah itu menjadi masuk komunikasinya? Kan tidak. Nah, nanti inilah yang akan kita bahas hari ini terkait dengan gangguan komunikasi. Tujuannya apa? Kita belajar ilmu gangguan komunikasi. Nah, supaya kita dapat mengatasi gangguan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sudah nampak adik-adik? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Untuk selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah dengan menonton gambar yang disajikan dalam proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan tentang berbagai gangguan komunikasi dengan benar. Terakhir, melalui bimbingan guru dari Google Meet, peserta didik dapat menampilkan hasil pemeriksaan gangguan komunikasi. Jadi nanti pada pembahasan kali ini, saya harapkan pada endingnya itu dapat menampilkan hasil pemeriksaan gangguan komunikasi. Kegiatan pembelajarannya nanti yang kita lakukan adalah mengamati gangguan komunikasi, mengajukan pertanyaan tentang gangguan komunikasi,
mengumpulkan data terkait dengan gangguan komunikasi, mengevaluasi tentang gangguan komunikasi, menganalisis kasus gangguan komunikasi, serta menyimpulkan data hasil diskusi gangguan dalam komunikasi. Sekarang adik-adik di lembar LKPD yang sudah Bapak berikan, adik-adik diminta untuk menuliskan jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam LKPD. Nah, adik-adik siapkan pulpen dulu ya, nggak usah dijawab dulu, siapkan pulpen, nanti ditulis dulu di kertas di dalam LKPD-nya. Kita bahas ya satu-satu ya, ini sudah semua ya. Oke, yang pertama ini tadi gambar apa? Gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran. Jadi kalau orang tua kan sudah sering kita melihat ya, mungkin kakek kita, nenek kita, itu kalau sudah berbicara itu harus ngomongnya keras. Nah, nanti bagaimana cara komunikasinya dengan orang tua? Apakah harus teriak-teriak terus? Gambar kedua apa? Gangguan ngobrol bahasa asing nggak bisa ngomong Nggak tahu Inggris. bahasanya gimana? Yang ngomongnya ya. Yang ketiga ini gambar apa? Tunawicara, Pak. Tunawicara. Kalau tunawicara kira-kira komunikasi bagaimana? Pakai apa? Isyarat, Pak. Ini gambar apa? Yang marah-marah. Marah. Orang yang sedang emosi. Ini dengan orang komunikasi sambil marah-marah. Enak nggak kira-kira? Enggak, Pak. Gangguan pengetahuan. Gangguan pengetahuan. Kenapa gangguan pengetahuan? Karena satu sisi dokter, satu sisi montir. Jadi pengetahuannya beda. Kalau dokter tentang kayak kesehatan, kalau montir kan tentang kayak itu servis mobil kayak gitu. Bagus, pinter sekali. Ya, tepat ya. Itu jadi gambar-gambar di atas adalah contoh daripada gangguan komunikasi ya. Jadi ada gangguan pengetahuan, ada gangguan pendengaran, ada gangguan emosi juga tadi ya. Ada gangguan apa lagi? Tunawicara atau tunarungu, gangguan bahasa dan sebagainya. Jadi adik-adik di sini nanti kita akan sama-sama belajar mengenai gangguan komunikasi. Apa itu gangguan komunikasi? Gangguan komunikasi menurut Devito ya, segala sesuatu yang dapat mendistorsi pesan. Mendistorsi itu mengganggu jalannya pesan yang menghalangi penerima menerima pesan. Contoh aplikatifnya dalam kehidupan kita, misalkan kita saat pembelajaran, karena kita tergantung sama jaringan ya, bila saya berbicara, tapi ternyata di tengah jalan jaringannya belibet, jaringannya tidak lancar, otomatis kalian tidak dapat menangkap pesan dengan baik. Sekarang, mari adik-adik buat kelompok ya, dibuat 3 kelompok, satu kelompok 3 sampai 4 siswa. Nanti saya minta adik-adik berdiskusi tentang macam-macam gangguan komunikasi. Nanti kelompok 1 tugasnya adalah mencari materi tentang gangguan komunikasi secara physical noise. Kelompok 2 mencari macam gangguan komunikasi secara fisiologikal dan secara psikologikal. Kelompok ketiga mencari gangguan komunikasi secara semantik dan intelektual. Nah, ini apa saja sih nih macam-macam gangguan komunikasi ini? Silakan nanti adik-adik akan saya bagi dalam ruangan kecil. Nanti adik-adik bisa masuk ke dalam kelas kecilnya, lalu nanti adik berdiskusi di dalam kelompok kecil itu. Waktunya kurang lebih 10 menit saya rasa cukup ya. Oke, bagi kelompok silakan masuk ke room kecilnya masing-masing. Sekarang coba kelompok 3 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami akan membahas tentang semantic noise. Apa itu semantic noise? Semantik adalah pengetahuan tentang pengertian atau makna kata dalam kurung denotatif. Jadi, hambatan semantik adalah hambatan mengenai bahasa, baik bahasa yang digunakan oleh komunikator maupun komunikan. Perbedaan bahasa ini bisa terjadi karena faktor budaya, bahasa lokal masing-masing yang mengandung arti yang berbeda. Bisa juga karena salah pengucapan atau keseloan lidah. Berikut adalah cara mengatasinya. Pada gangguan komunikasi semantik, cara mengatasinya dengan menanyakan atau memperjelas maksud yang diucapkan. Dani, seorang mahasiswa asal Lampung baru saja berliburan ke tanah kelahirannya. Ia membawa oleh-oleh berupa makanan khas daerahnya bernama kemplang. Di tempat kosannya, ia menawari Ari, temannya orang Jawa. Ari bertanya, "Hei, kapan datang dari Lampung?" Dani pun menjawab, "Tadi malam." "Oh iya, mau oleh-oleh enggak?" "Mau dong." "Kamu bawa oleh-oleh apa?" "Kamu mau kemplang?" "Enggak, enak aja. Emangnya saya salah apa mau dikemplang segala?" Jadi dalam bahasa Lampung, kemplang adalah makanan oleh-oleh khas Lampung. Namun dalam bahasa Jawa, kemplang artinya tampar. Pada gangguan komunikasi semantik, cara mengatasinya dengan menanyakan atau memperjelas maksud yang diucapkan. Misal pada kasus di atas,
Ari yang orang Jawa bisa bertanya maksudnya kemplang di situ apa. Karena bagi orang Jawa kemplang itu artinya ditampar. Maka Ari meminta Dani untuk memperjelas arti kemplang pada komunikasi di atas. Sekian dari kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan? Betul sekali ya kelompok 3. Jadi saya suka sama kemplangnya itu. Dapat ide dari mana ini Mbak Nala? Oke, silakan. Ada yang ditanyakan? Kelompok 1 atau kelompok 2 menanggapi? Saya Pak, Oh iya, Mbak Irza gimana? Silakan. maksud dari keterbatasan pengetahuan itu bagaimana? Silakan kelompok 3 Mbak Mala ditanggapi. Ya, jadi saya akan memberikan contoh tentang keterbatasan pengetahuan. Jadi di sini ada seorang pasien. Pasien itu hanya lulusan SD. Lalu pasien itu berkomunikasi dengan seorang dokter yang mungkin lulusan sarjana, atau memang sudah lulusan sarjana sih. Si pasien itu tidak tahu loh bahasa yang dikatakan dokter itu gimana, karena dia hanya lulusan SD. Mbak Irza udah jelas Mbak Irza? Ya. Ya. Oke, tepuk tangan buat semuanya, berikan aplaus gemuruh buat semuanya. Terima kasih adik-adik sudah aktif semuanya ya. Oke adik-adik, masih terkait dengan gangguan komunikasi ya, gangguan komunikasi yang dengan isu kekinian ya. Tadi salah satu gangguan komunikasi adalah tunawicara ya. Sedangkan tunawicara itu mohon maaf kalau bicara menggunakan bahasa apa namanya? Bahasa isyarat ya, yang tadi di gambar ketiga itu. Jadi kadang orang tunawicara itu berkomunikasi dengan gaya bahasa isyarat, tangan dan gerak bibir. Nah, ternyata di Indonesia itu ada salah seorang yang sudah menemukan salah satu solusi untuk membantu orang-orang dengan gangguan tunawicara itu. Salah satunya adalah dengan beliau menciptakan masker transparan. Nah, kayu maskernya biasa tapi nanti di tengahnya itu transparan. Itu ya ada ya. Sudah paham semuanya? Paham Pak. Paham Pak. Alhamdulillah sudah paham. Saya ringkas sejenak. Ringkas rangkum pertemuan kita hari ini. Yang pertama tadi kita sudah membahas masalah definisi komunikasi, macam-macam gangguan komunikasi, dan bagaimana cara mengatasi gangguan komunikasi. Nah, pada endingnya nanti kan kita ada penilaian keterampilan. Nanti adik-adik buka di LKPD. Di LKPD itu kan nanti ada kasus-kasus. Nah, saya minta dalam kelompok saja. Kelompok 1 nanti membahas tentang kasus 1. Lalu nanti hasil diskusinya itu nanti dibuat video dan nanti videonya diupload baik bisa melalui IG atau Instagram kalian, lalu SMK atau nama Bapak di tag gitu kan, bisa juga melalui akun YouTube, Facebook dan sebagainya. Yang penting adik-adik kalau sudah mengupload hasil video daripada pembahasan kasusnya, keterampilannya tadi, itu nanti linknya di-share ke Bapak, kan? Bisa men-tag atau men-share link supaya Bapak tahu kalian sudah upload atau belum. Ya. Nah nanti waktunya dikumpulkan besok malam lah ya, maksimal besok malam, mudah-mudahan sudah bisa. Sekali lagi kasusnya nanti ada LK, jadi ada 3 kasus. Kelompok 1 membahas kasus 1, kelompok 2 membahas kasus 2, kelompok 3 membahas kasus 3. Dan ini bentuk penilaian keterampilan di-upload dalam bentuk video di akun atau IG masing-masing. Jadi kalian kasusnya didemonstrasikan, habis itu diatasi bagaimana cara mengatasi masalahnya. Paham ya, Dading ya? Paham Pak. Oke. Kalau sudah paham tentang penugasannya, untuk hari ini sudah berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bermanfaat. Barokah untuk kedepannya. Maaf apabila ada kekurangan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan dan sebagainya, tetap bisa komunikasi dengan Wapri ke saya, WA Japri dengan saya, ataupun di kelompok di grup masalah. Itu saja nggih. Ya, Mari Pak. kita tutup pertemuan Iya, kita hari Pak. ini dengan membaca hamdalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita semuanya tetap selalu jaga protokol kesehatan, selalu tetap sehat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.